tindakan pustaka dan metode penelitian. Latar belakangnya ini, tindakan pembulian ini kan masih sering kita dengar ya di masyarakat kita, mulai dari lingkungan kerja, pertemanan, hingga lingkungan kerja. Nah, tindakan pembulian itu nggak semata-mata cuma tindakan verbal, dia juga bisa tindakan non verbal yang dilakukan kepada pelaku ke korban. Sini ada misalnya ada dua, ada yang pertama bagaimana penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia bagi korban pembulian, dan yang kedua tuh apa sih sanksi yang diberikan kepada pelaku pembulian. Tindakan pustakanya ini yang pertama itu ada penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri itu memiliki arti sebagai peraturan yang secara resmi dianggap bersifat mengikat yang dibukukan oleh penguasa atau pemerintah. Kalau dalam kamus hukum sendiri itu penegakan hukum itu artinya sebagai peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Sedangkan menurut John, upaya penegakan hukum itu ada dua, ada upaya preventif dan upaya represif. Terus selanjutnya juga ada penegakan hukum terhadap anak sebagai korban bullying itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi pada pasal 1 angka 2 itu bunyinya, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, untuk urusan masalah yang kedua itu sanksi yang diberikan terhadap pelaku pembulian itu yang pertama ada di pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu tentang perlindungan anak. Pasal ini itu memiliki peraturan di mana ada pelanggaran yang dilanggar itu memiliki konsekuensi yang tercantum pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tadi. Nah, di sini metode-metode yang saya gunakan itu adalah metode penelitian normatif, di mana dia itu untuk menganalisis dan meneliti pasal-pasal maupun undang-undang yang berkaitan tentang perlindungan hukum bagi korban pembulian ini. Terus sumber dan isi datanya itu juga kalau di prosedur pengumpulan datanya itu saya melakukan studi pustaka dan pengolahan datanya itu data yang sudah dikumpul dari data literatur tadi itu saya olah untuk mencari dan mengetahui dan mendapatkan data yang dibutuhkan agar dipastikan apakah benar sih dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian. Perkenalkan, saya Yudi Perdana dan PM juga 120317. Saya mau kasih saran di bagian tindakan pusakanya tadi itu. Tadi kan kamu udah jelasin beberapa perlindungan hukumnya kan. Nah, alangkah lebih baiknya kalau maksudnya perlindungan sosialnya di mana, terus perlindungan hukum bagi korban itu, tapi ada melibatkan pencegahannya juga, itu pemberian hak hukum kepada korbannya di mana, terus penegakan yang adil gitu. Kenalkan, saya Najwa Syahani dari SPM 22120037. Untuk di bagian tinjauan pustaka mungkin bisa ditambahin juga dari tinjauan-tinjauan yang sebelumnya studi-studi yang udah ada, mau yang dengan kasus yang ada di dalam maupun di luar negeri, biar bisa dilihat itu perbedaan dan relevansinya antara kasus luar sama kasus di Indonesia ini apa.